Shalom sahabat Skriptura, selamat datang pada video seri Renungan Skriptura pada hari ini. Kita akan melihat secara bersama bacaan di kitab suci yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 45 yang membahas mengenai titik utama paling menegangkan dari kisah Daud dan Goliat. Namun teks ini bukan hanya tentang duel fisik, melainkan tentang cara Daud memposisikan diri, apa yang ia bawa, dan dengan siapa ia datang. Kita akan berfokus pada 3 kata kunci dari bahasa Ibrani. Selanjutnya kita akan menutupnya dengan refleksi yang singkat. Dan kata kunci yang pertama ada kela, yang memiliki arti umban. Di ayat yang ke-40, umban disebut sebagai alat utama yang digunakan oleh Daud. Ini adalah senjata sederhana, senjata yang digunakan oleh para gembala, bukan perlengkapan perang. Ini menunjukkan bahwa Daud tidak mengikuti gaya berperang orang lain. Ia maju tanpa menyembunyikan identitasnya. Dan kita akan langsung masuk ke dalam kata kunci yang kedua, yaitu ada heref, yang artinya pedang. Ayat yang ke-45, Daud menyebut bahwa pedang bersama tombak dan lembing sebagai senjata Goliat. Kata heref mewakili kekuatan militer dan ancaman yang kelihatan. Teks ini dengan jelas memperhadapkan 2 jenis kepercayaan. Yang satu memegang senjata yang tampak kuat dan yang lain memegang senjata yang tidak mengintimidasi atau yang biasa saja. Dan kata kunci yang ketiga ada Shem, yang memiliki arti nama. Masih di ayat yang ke-45, Daud berkata bahwa ia datang dengan nama Tuhan. Nah, di dalam teks Ibrani disebutkan Adonai Zevaot. Kata Shem bukan sekedar sebutan atau panggilan saja, tetapi mewakili kehadiran dan otoritas. Datang dengan nama Tuhan berarti bertindak di bawah kuasa dan perkataannya. Refleksi singkat berdasarkan teks ini memperlihatkan Goliat datang dengan pedang dan senjata. Daud datang dengan umban dan nama Tuhan. Tidak ada usaha dari Daud untuk menyamai kekuatan lawannya. Ia justru menyebutkan perbedaan itu secara terbuka. Daud tidak menyangkal ancaman Goliat. Ia menyadari senjata yang ada di hadapannya. Namun fokus Daud bukan pada apa yang dipegang Goliat, melainkan dengan siapa ia datang. Teks ini menegaskan bahwa keberanian Daud lahir dari hubungan dengan Tuhan, bukan hanya dari keunggulan alat yang digunakan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai yang 45, kemenangan belum terjadi, tetapi sikap iman sudah dinyatakan. Teks ini mengajarkan bahwa iman tidak menunggu hasil, tetapi terlihat dari cara seseorang melangkah dan berbicara. Melalui teks ini kita diajak membaca secara keseluruhan bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang mengesankan. Terkadang hadir di dalam kesetiaan untuk datang dengan apa adanya, dengan nama Tuhan. Kiranya kita belajar dari Daud bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang kepada siapa kita bersandar ketika harus melangkah menghadapi tantangan yang besar. Terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura pada video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.